Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismiati, kelas 12 keperawatan dari SMK Pelita Bangsa Boyolali. Di sini saya akan membahas tentang soal pendidikan agama Islam. Yang pertama, maksud kandungan dalam surat Al-Imran ayat 191. Yang pertama, orang yang berakal adalah orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Yang kedua, orang yang berakal adalah orang yang selalu berpikir terhadap kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, semua pasti ada manfaatnya. Yang kedua, peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita. Yang pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah karena sibuk mencari penghidupan atau harta. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan kita pudar atau bahkan cacat. Yang ketiga, perbedaan antara berpikir kritis dan demokrasi. Berpikir kritis adalah berpikir pada sebuah level yang kompleks dengan menggunakan berbagai proses analisis dan proses evaluasi terhadap informasi dan yang didapatkan. Sedangkan demokrasi adalah perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, maksud dalam kandungan surat Al-Imran ayat 159. Allah menyuruh kita untuk berlemah lembut kepada siapapun itu. Perintah memaafkan orang yang jahat kepada kita, bermusyawarah ketika terjadi perselisihan dalam suatu urusan, perintah untuk bertawakal kepada Allah. Dalil Allah menyukai orang yang bertawakal. 5. Contoh perilaku yang mencerminkan demokrasi. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, menghargai pendapat teman. Ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Memiliki rasa malu. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan musyawarah. Soal yang keenam, mengapa kita perlu beriman kepada hari akhir? Umat Islam harus beriman kepada hari akhir karena hari akhir merupakan salah satu rukun iman, di mana apabila kita tidak meyakini seluruh rukun iman ini atau menafikan salah satunya, maka tidak sempurna keislaman kita di hadapan Allah. Dan meyakini hari akhir berarti meyakini keberadaan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Pertama, munculnya kabut. Kedua, munculnya Dajjal. Ketiga, munculnya Dahbat. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, muncul Isa bin Maryam. Ketujuh, adanya tiga gerhana di timur, adanya gerhana di barat. Yang nomor 8, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, adalah semua perhitungan, semua amal perbuatan baik buruk manusia selama hidup di dunia. Nomor 9, macam surga dan macam neraka. Nama surga, surga Firdaus, surga Adan, surga Naim, surga Mawah, surga Darussalam. Nama neraka, neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Saqar, neraka Ladzio, neraka Hutumah.
Nomor 10, hikmat beriman pada hari akhir. Pertama, tidak menunda-nunda ibadah, sebab mempercayai hari akhir bisa datang kapan saja. Kedua, termotivasi untuk lebih giat beribadah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Ketiga, dengan beriman kepada hari akhir, seseorang akan lebih teliti dalam bertindak dan berucap. Keempat, mempercayai hari akhir akan membuat seseorang merasa rugi, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.